Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah tazkiratul maut rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, kemudian menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dibanding dengan manusia. Dan satu hal yang harus kita yakini sungguh-sungguh, bahwa manusia ini bukan hanya makhluk dunia, tetapi manusia pada hakikatnya adalah makhluk akhirat. Karena manusia inilah yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Yakin atau kita tidak yakin, mau atau tidak mau, yang namanya manusia pasti dan pasti akan hidup nanti di akhirat. Kehadiran kita di dunia ini tidak terlalu lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling-paling 60 atau 70 tahun. Ada yang lebih 70 itu tidak seberapa. Ada yang kurang dari 60 juga tidak seberapa. Rata-rata itu antara 60-70 tahun. Itulah perjalanan kehidupan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kalau kita punya orang tua, kerabat, saudara, orang yang kita banggakan, orang yang kita hormati, Hajjah Andi Tunan Mualla, ini umurnya tadi berapa? 87 ya? 87 tahun. Berarti lewat, ada banyak bonusnya. Dan saya juga lihat yang hadir ini rata-rata 60-70 ini. Iya. Sudah harus siap-siap semua nih Pak. Iya. Tapi bukan berarti bahwa yang di bawah 60 boleh berleha-leha. Iya. Karena yang namanya kalau kelahiran itu teratur Pak. Neneknya dulu lahir, baru anak, baru bapak, baru anak, baru cucu. Itu. Tapi kalau kematian tidak teratur itu. Kadang-kadang neneknya masih sehat walafiat, cucunya sudah tidak ada. Kadang-kadang juga bapaknya masih hidup, anaknya sudah tidak ada. Jadi tidak beratur itu. Dan saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini, 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. Dan saya yakin di sini tidak ada yang berumur 100 ya. Dan yakinlah ibu-ibu dan bapak, 100 tahun ke depan
semua yang ada di tempat ini sudah meninggal dunia semuanya, termasuk ini anak kecil ini. Jadi kehidupan dan kematian ini adalah sesuatu yang niscaya. Oleh karena itu, satu saat Jibril datang kepada Nabi, wahai Muhammad, ingatkan kepada manusia 3 persoalan besar. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ingatkan kepada semua manusia bahwa hiduplah engkau di dunia ini Anda bebas. Tetapi ingat bahwa kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak mungkin tidak. Itu yang pertama. Jadi kehidupan ini bukan main-main, tapi menentukan bagaimana perjalanan selanjutnya. Yang kedua itu adalah wa'mal masyita fa innaka majsiyun bihi. Berbuatlah apa yang kamu perbuat. Kita bebas berbuat apa saja. Tetapi ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini, itu pasti dan pasti akan diminta tanggung jawab. Sama dengan ibu-ibu, kalau ibu cubi anak, itu bukan pasti akan diminta, kenapa kau cubi anakmu? Tidak bisa mengatakan anakku saja ya Allah, apa sebabnya kau cubi? Kalau bilang dia tidak sholat, alhamdulillah, karena kita menyuruh dia sholat. Tapi kalau sekedar cubi saja, maka kita akan dituntut. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Menyenangkan orang akan dipertanggungjawabkan, menyusahkan juga orang akan dipertanggungjawabkan, sekecil apapun. Kemudian wahbib masyita, yang ketiga, fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu cintai. Cinta anak, cinta istri, tingkat pangkat, tingkat jabatan. Tetapi ingat, segala sesuatu yang kita cintai pasti akan berpisah dengan 2 jalan. Kalau bukan kita yang meninggalkan yang kita cintai, maka yang kita cintai pasti meninggalkan kita. Kalau sekarang ini saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, Haji Andi Sunnah Mualla, mungkin kita masih sayang, masih kita senang, tapi dia sudah meninggalkan kita sebagai orang yang dicintainya. Begitulah siklus kehidupan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa manusia ini adalah makhluk akhirat. Kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Dan ayat tadi yang dikatakan oleh qari kita itu bahwa tidak ada sebenarnya kebahagiaan di dunia ini. Ayat tadi dibacakan, kebahagiaan yang sesungguhnya itu faman suhsiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, siapa yang Allah jauhkan dari neraka, kemudian masukkan ke dalam surga, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebelum sampai ke sini belum ada kebahagiaan. Dan ayat ini ditutup oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang memperdayakan. Kalau tidak hati-hati, maka kita akan tergoda oleh dunia dan lupa persiapan untuk akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia ini adalah makhluk akhirat, kita harus tahu informasi apa akan terjadi di akhirat. Di akhirat hanya 2 tempat. Yang pertama adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kita sebut dengan surga. Yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan yang biasa kita sebut dengan neraka. Di mana nanti kita berada, ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang 60-70 tahun dan hanya 1 kali ini saja. Beda antara ujian-ujian dunia dengan ujian dari Allah.
Hadirin yang mulia, taruhlah misalnya kalau saya di kampus, baru-baru ini pendaftar hampir 60.000 orang, yang diterima paling 4.000, berarti ada 50.000 kita tolak lebih. Tapi yang tertolak ini masih bisa mendaftar tahun depan. Orang mau masuk ASN, mau masuk polisi, mau masuk tentara, kalau gagal masih bisa mengulang. Tapi manusia kalau gagal menjalani kehidupan menurut peraturan Allah, maka itu fatal akibatnya, karena tidak mungkin mengulang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Kita hidup di dunia hanya satu kali ini saja. Salah menjalani hidup fatal akibatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang mau berbahagia di dunia sederhana saja. Sesuaikan tujuan hidup kita dengan tujuan penciptaan kita. Kalau sudah sinkron antara tujuan hidup kita dengan tujuan penciptaan kita, yakin dan percaya kita akan pasti bahagia dalam hidup ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah tujuan penciptaan kita? Tujuan penciptaan kita itu adalah beribadah. Kalau tujuan hidup kita jadikan juga sebagai ibadah, maka kehidupan ini akan terasa nikmat untuk kita jalani. Allah menciptakan kita untuk beribadah, tujuan hidup kita juga untuk beribadah. Maka kalau ini sinkron, kita akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan 60-70 tahun ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin buka logika sederhana. Tadi ada surga, ada neraka, dan manusia pasti dan pasti akan berada di salah satu dua tempat ini. Sering saya mengatakan, karena kita ini di Makassar, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau daerah selatan itu yang paling jauh mungkin adalah Bulukumba. Siapa yang mau ke Bulukumba, bagaimana caranya Pak? Tentu kita mengambil kendaraan menuju ke Bulukumba dengan melewati Goa, Takalar, Jeneponto, Bantai, insya Allah sampai ke Bulukumba. Mustahil kita sampai ke Bulukumba kalau jalan yang kita tempuh Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, Kolmas, langsung ke Mamuju. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin kita sampai ke Bulukumba kalau jalan yang kita tempuh menuju ke Mamuju. Jadi orang yang mau sampai ke Bulukumba, dia harus melewati jalan-jalan menuju ke Bulukumba, insya Allah sampai. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Orang yang mau menuju ke surga, maka dia harus menempuh jalan-jalan ke surga. Kalau dia menempuh jalan ke surga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Mustahil dia akan masuk surga kalau jalan yang ditempuhnya menuju ke neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan bahwa tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah ini artinya taat kepada Allah. Jadi siapa yang menjadikan tujuan hidupnya taat kepada Allah, maka orang inilah yang akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Saya ingin menjelaskan lebih sederhana begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua manusia bahagia. Dan jalan untuk berbahagia Allah telah tunjukkan. Siapa yang melewati jalan kebahagiaan ini pasti dan pasti akan bahagia. Tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat, dan tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas, siapa yang mengikuti jalan ini pasti dia akan bahagia. Orang kaya melalui jalan ini, orang kaya akan bahagia. Orang miskin melewati jalan ini, orang miskin akan bahagia. Pejabat melewati jalan ini, dia akan bahagia. Orang yang hidup di kota, di gunung, di lembah-lembah, apabila dia melalui jalan ini, dia akan bahagia dalam hidupnya.
Dan jalan ini Allah buka lebar untuk semua manusia. Apakah jalan itu? Sederhana saja, yaitu mentaati Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat bahwa semua perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, apakah itu perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan, sebenarnya itu adalah memang kebutuhan manusia. Saya ulangi, ini penting supaya kita pahami persiapan kematian, bahwa semua ketentuan-ketentuan agama, kewajiban-kewajiban agama, nampaknya itu adalah kewajiban, tapi pada hakikatnya itulah kebutuhan manusia. Dan kalau itu tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang menderita. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita bertanya apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi akan membuat kita susah. Saya kasih contoh. Karena manusia ini adalah makhluk dua dimensi. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jasmani ini punya kebutuhan dan rohani pun juga punya kebutuhan. Kalau jasmani tidak terpenuhi kebutuhannya, maka jasmani akan susah dan menderita. Begitu juga rohani, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka rohani akan menderita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya tadi sampaikan bahwa semua perintah-perintah Allah itu sebenarnya nampaknya dia adalah kewajiban, tetapi pada hakikatnya itulah kebutuhan rohani manusia. Dan kalau itu tidak dilakukan, rohani menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Saya kasih contoh lebih mudah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ibu lapar, butuh makan, ya. Kalau haus, butuh minum. Kira-kira kalau ibu lapar, kemudian tidak makan, tersisa nggak fisik? Tersiksa luar biasa. Kalau ibu haus, bapak-bapak haus tidak minum, tersisa fisik? Tersiksa. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Kalau tidak terpenuhi, maka membuat kita punya fisik ini susah. Begitulah juga yang namanya kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah perintah-perintah Allah itu, yang nampaknya itu adalah kewajiban, tetapi itulah kebutuhan manusia. Kalau itu tidak dilakukan, maka rohani akan menderita sebagai menderitanya fisik. Saya kasih contoh misalnya begini. Salat ini kan nampaknya adalah kewajiban, tetapi pada hakikatnya salat ini adalah kebutuhan manusia, kebutuhan rohani. Kalau orang ini tidak salat, maka kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi, maka rohani akan menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau dia lapar tidak dikasih makan. Saya ini penting, saya ingin sampaikan sekali lagi. Taruh habis contoh salat. Salat ini kewajiban kita, tapi pada hakikatnya kebutuhan rohani. Kalau orang tidak salat, berarti rohaninya tidak mendapatkan kebutuhannya, maka rohani akan tersiksa sebagaimana tersiksanya jasmani kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Ibu dan bapak tadi makan, lapar tidak makan, haus tidak minum, tersiksa. Begitulah tersiksanya rohani kalau orang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami ini, Pak, maka agama ini akan terasa nikmat untuk kita jalankan. Cuma memang manusia ini terkadang untuk kebutuhan fisiknya, Pak, mau sempurnakan itu. Ibu kalau makan pakai nasi saja, tidak toh? Pakai sayur, ikan goreng, Kentucky, anak-anak bilang crispy. Apa kalau bapak-bapak ada tumis cobek-cobeknya, habis itu minum lagi es buah. Mau sempurnakan itu kebutuhan fisik. Kalau kebutuhan fisik mau disempurnakan, kenapa kebutuhan rohani kita tidak sempurnakan? Mari kita biasa lihat, maaf ibu dan bapak-bapak. Ada orang
Dia tompi itu Pak yang terlambat masuk masjid, masbuk lagi. Habis masbuk, habis assalamualaikum, langsung meloncat itu Pak. Ini orang kasih makan rohaninya nasi saja, tidak ada sayurnya itu Pak. Apalagi tidak ada di situ ikannya tidak ada, hanya kasih makan saja rohaninya. Dia tompi yang masbuk, habis assalamualaikum loncat keluar. Ini orang tidak memperhitungkan kebutuhan rohani. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mengatakan bahwa jalan menuju ke surga itu adalah mentaati Allah. Kalau kita mau menuju ke surga, laksanakanlah jalan-jalan menuju ke surga. Salat, puasa, tahajud, duha, baca Quran, zikir pagi petang, sedekah, dan lain sebagainya. Inilah jalan-jalan ke surga. Dan perlu saya ingatkan bahwa yang diperjuangkan, yang diusahakan itu surga Pak. Neraka tidak perlu diperjuangkan. Orang bodoh itu mengatakan saya berjuang masuk neraka. Tidak. Neraka itu tidak diperjuangkan. Yang diperjuangkan itu adalah surga. Sama dengan kepintaran, orang itu harus berusaha untuk pintar. Nggak ada orang yang berusaha untuk bodoh Pak. Yang diusahakan itu yang pintar. Kalau kita tidak berusaha pintar, pasti sudah bodoh. Kalau orang tidak berusaha ke surga, itu sudah pasti neraka. Jadi yang diusahakan itu adalah yang baik-baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya semua kita, mau semua kita masuk surga? Ya, okay. Sekarang saya minta jujur kita semua. Kira-kira kah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ada satu amal di dalam Islam yang kita sudah lakukan rutin selama 40 hari terakhir ini? Yang pertama saya mau cek, kalau bapak-bapak selama 40 hari ini sudah adakah yang melaksanakan sholat tidak ketinggalan satu kali pun berjamaah 5 kali sehari semalam di masjid? Kalau tidak ada, apa persiapan kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu selama 40 hari ini sudah adakah di antara ibu-ibu dan bapak-bapak terjamin sholat tahajudnya tidak ada ketinggalan? Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Sudah adakah di antara kita ibu-ibu dan bapak-bapak yang selama 40 hari ini sudah terjamin sholat duhanya? Sudah adakah di antara kita yang selama 40 hari ini setiap hari baca Al-Quran 1 juz? Sudah adakah di antara kita ini 40 hari bersedekah setiap hari? Kalau tidak ada, apa persiapan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang disebut dengan amal istiqamah yang akan menjadi perhitungan. Kita mau masuk surga, tapi kita tidak rutin mengamalkan ini agama. Agama ini akan datang memberikan manfaat apabila diamalkan dengan rutin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa kehidupan kita ini harus kita paralelkan kepada Allah, yaitu kalau keinginan kita hidup untuk beribadah, maka kehidupan ini akan nikmat untuk kita jalani. Apakah yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu adalah taat. Taat itu ada dua Pak. Yang disebut dengan taat itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Inilah yang disebut dengan ketaatan. Jadi orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan perintah yang paling tinggi nilainya Pak dalam rukun Islam ini itu adalah perintah salat. Saya ini kalau berbicara dengan kematian itu sudah terbiasa. Yang saya banyak tekankan persiapan kita untuk menghadapi kematian. Sekarang Wasunang sudah terbaring di dalam kubur dan saya yakin sudah ditanya oleh malaikat maut, man rabbuka, ma dinuka, ma kiblatuka. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini lancar dijawab Pak, perjalanan akan enak sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa terjadi kalau salat ini betul-betul diperhatikan. Siapa kata Nabi? Siapa yang menjaga salatnya Pak,
5 kali sehari semalam di awal waktu dikerjakan, dan bagi laki-laki dilakukan dengan berjamaah, orang ini Pak tidak diperiksa nanti di akhirat, langsung masuk surga tanpa hisab. Saya ulang, ini penting. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi menjelaskan, siapa yang menjaga salat 5 kali sehari semalam dilakukan di awal waktu dengan berjamaah, laki-laki di masjid berjamaah 5 kali sehari semalam dia kerjakan, maka jaminannya adalah Allah akan memasukkan surga, kata Allah, dengan jaminanku. Dan siapa yang tidak memperhatikan salat ini, maka tidak ada jaminan bagiku. Jadi salat ini adalah inti, Pak. Dan saya ingin menyampaikan, begitu hebatnya yang namanya salat ini, satu-satunya ibadah yang diterima di langit. Sebentar lagi mungkin lebih 80 hari kita akan memasuki bulan Isra Mi'raj. Kalau di masjid Goa, Masjid Raya Goa itu, Masjid Agung, itu selalu tertulis. Waktu saya datang kemarin silaturahmi dengan pemerintah Goa, itu sudah tertulis 93 hari masuk Isra Mi'raj. Jadi tanggal 27 Rajab itu 93 hari lagi. Tertulis di situ, kurang-kurang sampai datangnya peristiwa itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini itu menunjukkan kepada kita satu-satunya ibadah yang diterima di langit hanyalah salat. Yang lainnya dikirim melalui Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya yang namanya salat ini. Atau saya kasih contoh bapak-bapak supaya mudah lebih dipahami. Kalau wali kota Makassar dengan presiden, kalau ada perintah tidak terlalu penting, mungkin presiden kirim lewat WA saja atau SMS. Komanto, ini instruksi dari negara, istana negara, ini ada perintah kau lakukan di Makassar, lewat SMS saja, kalau tidak terlalu penting. Maka kalau sudah kepentingannya tinggi, Pak, itu bukan SMS, bukan WA. Mungkin presiden panggil langsung, video call dengan Pak Wali Kota. Dia akan jelaskan apa yang harus dilakukan di Makassar. Tapi kalau tingkat kepentingannya luar biasa, presiden tidak akan main-main. Pasti dia katakan, pemantau Wali Kota Makassar terbang ke Jakarta, temui saya di istana negara, ada instruksi yang akan saya berikan. Beginilah posisinya salat. Begitu pentingnya ini salat, Allah katakan, wahai Jibril, jemput kekasihku, antar ke langit, jumpa dengan saya. Begitu hebatnya posisi ini salat. Karena begitu hebatnya posisi salat, maka Nabi katakan, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat, Pak. Sunat, Bu. 2 rakaat di depan subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih mulia daripada dunia beserta seluruh isinya. 2 rakaat. Berapa lama kita kerjakan salat 2 rakaat, Pak? 2 menit, 3 menit. Bapak kalau tidak yakin masuk ke masjid, biasanya itu iqamah 2 menit baru kita masuk. Masih ada apa itu, Pak? 1 menit saja bisa nabala. Jadi salat 2 rakaat ini 2 menit 3 menit itu bagus nih. Tetapi nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia. Begitu hebatnya posisi salat. 2 rakaat lebih berharga daripada dunia. Kenapa salat ini menempati posisi yang lebih hebat seperti itu? Karena satu-satunya ibadah tidak ada yang bisa kerjakan, hanyalah manusia. Tidak pernah kita lihat binatang salat. Ya, pernah kita lihat kambing salat? Kerbau? Ayam? Tidak ada. Pernah lihat tumbuh-tumbuhan salat? Tidak ada. Pernah kita lihat burung-burung salat? Tidak ada. Yang bisa mengerjakan salat hanyalah manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud hanya bisa dilakukan oleh manusia. Disinilah posisi hebatnya ini salat. Sehingga salat 2 rakaat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah,
Allah nilai lebih hebat daripada dunia beserta seluruh isi. Maka oleh karena itu Nabi katakan, as-salatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, inilah yang mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, inilah yang menghancurkan agama. Coba perhatikan ini hadis. Siapa yang menghancurkan agama? Bukan orang di luar Islam, Pak. Yang menghancurkan agama adalah orang Islam sendiri. Begitu banyaknya orang Islam dengan enteng meninggalkan sholat 5 kali sehari semalam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau memperbaiki keadaan, Pak, tidak apa-apa, saya singgung sebentar lagi kita akan memasuki 2024 untuk mencari pemimpin yang terbaik. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak mungkin Allah kasih pemimpin yang baik kalau masyarakatnya memang buruk, Pak. Masyarakat yang baik pasti melahirkan pemimpin yang baik. Masyarakat yang rusak akan melahirkan pemimpin yang rusak. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Karena yang namanya sogok menyogok sudah dianggap lumrah dalam kehidupan perpolitikan kita. Dan saya ingin mengingatkan di sini, masih jauh perjalanan. Ingatkan kembali, Pak, bahwa orang yang menyogok dengan orang yang disogok dua-duanya berada dalam neraka. Saya ulang, ini penting supaya nanti menghadapi tahun 2024 hati-hati. Jangan korbankan surga Anda dengan uang 50.000. Jangan korbankan surga Anda dengan uang 500.000. Sekalipun 5 miliar Anda dikasih, tidak ada artinya dibanding dengan surga yang kenikmatannya luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah saya dipanggil oleh pemerintah Luwu Utara untuk khutbah Idul Fitri waktu itu. Di sekitar lapangan itu, Pak, penuh bendera partai. Saya bilang tidak benar ini. Biasanya umbul-umbul, ini bendera partai. Saya bilang begini saja. Saya itu konsep dari Makassar, saya simpang. Kondisi berbeda. Saya bilang, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ini biasanya umbul-umbul Idul Fitri, Idul Adha ini adalah umbul-umbul, bukan bendera partai. Nah sekarang untuk memilih calon legislatif tidak usah lihat itu benderanya. Lihat saja siapa yang rajin sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, pilihlah itu orang, tidak usah lihat benderanya. Sebab kenapa? Kalau orang itu tidak sholat, jangankan kita yang dibohongi, Allah saja yang dia bohongi. Oi, habis saya pulang ke Makassar, Pak, berdering terus itu HP saya. Ustaz, caleg masuk masjid semua. Saya bilang alhamdulillah. Saya khawatir jangan-jangan sholatnya sholat politik. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingatkan ini masih jauh, Pak, tetapi saya jangan jual surga Anda dengan sogokan 500.000, 5 juta, 5 miliar, nggak ada artinya itu. Sebab orang yang menyogok itu, Pak, kalau dia menyogok 10 miliar atau 20 miliar, sebelum uang kembali 20 miliar itu nggak mungkin dia memikirkan rakyat. Tapi pemimpin yang terpilih dengan tidak ada sogokan, maka 20 miliar itu langsung disalurkan kepada masyarakat. Maka kita akan menikmati pembangunan yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang ada kaitannya sedikit, tapi kita keluar dari kematian. Tapi ini perlu disampaikan, masih perjalanan yang panjang. Hadirin yang mulia, kita kembali kepada sholat, bahwa sholat ini adalah ibadah inti, Pak. Dan tidak ada lagi ibadah yang begitu ditekankan Nabi melebihi penekanannya sholat. Nabi katakan kalau anakmu sudah berumur 7 tahun, paksa dia sholat. Nah, sembahyang ke, tamen dawat tua. Paksa itu anak untuk sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun. Dan kalau anak sudah berumur 10 tahun, kata Nabi, pukul dia. Saya tanya ke ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah ada yang pukul anaknya kalau tidak sholat? Tidak, jarang lagi kita temukan.
Dan bahkan Nabi katakan rumah yang paling berkah itu adalah rumah yang menggantung cambuk, kemudian dia tunjuk itu cambuk, nak kalau kau tidak salat, saya akan cambuk kamu. Coba melihat Pak, rumah-rumah tidak ada lagi tergantung cambuk. Yang biasa itu tergantung foto-foto selfie saja yang banyak. Apalagi kalau begitu buka statusnya, selfie-selfie yang muncul di situ. Sembarang saja ngelapor. Makan di restoran posting, naik gunung posting. Masih bagus kalau mandi posting juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya salat ini Pak adalah ibadah inti. Kalau salat ini bagus, kehidupan akan jadi bagus. Dan caranya memukul anak kalau tidak salat sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi ambil cambuk, ini tangan lengket di badan begini Pak. Baru kita pukul begini, kejak unyil dulu. Itu tidak sakit. Memang tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi tujuannya adalah untuk mendidik. Cuma hadis Nabi tadi mengatakan kalau 10 tahun pukul. Saya juga biasa berpikir kalau 50 tahun, 60 tahun, putihnya rambutnya di apa mami Pak? Di blender. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita Pak yang blender. Malaikat yang akan blender nanti di kubur kalau dia tidak melaksanakan salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang lain Nabi katakan begini, as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Bapak biasa lihat kunci, kalau sekarang kan remote mami. Tapi kalau rumah masih banyak pakai kunci. Sekalipun sudah banyak rumah, ada saya punya teman, itu harga remote-nya 7 juta. Saya bilang subhanallah. Karena 2 pintunya pakai remote 14 juta. Bilang saya kalau dikasih dapat motor 1 ini. Iya. Jadi hadirin yang mulia, tapi memang orangnya kaya karena teman-temannya bilang pajaknya saja sudah 7 miliar 1 tahun. Kalau pajak sudah begitu berapa kekayaan? Tidak perlu kita hitung-hitung Pak. Biar dihitung tidak nakasih sedikit juga. Iya. Jadi ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu, salat itu kuncinya surga. Itu biasa kita lihat Pak, itu kursi itu ada gigi-giginya kan, ada 1, ada 2, ada 3. Untuk kunci surga giginya ada berapa? 5. Kenapa 5? 5 kali kita salat. Jadi kalau ada orang salat lohor, asar tidak, patah isu asar. Dia salat isya tidak salat subuh, patah itu subuh. Kira-kira kalau 2 kunci tak patah masih terbuka pintu, tak putar-putar mami Pak itu. Jadi nanti kalau di akhirat, kasih bagi kunci malaikat, kita buka itu pintu, kita bilang, malaikat tidak bisa terbuka ini. Dia bilang malaikat dia berdua kuncimu. Dia bilang, patah kedua kok, salah kamu kok itu. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sekarang kuncinya masih bolong-bolong, masih ada waktu untuk bisa ditempel. Lasti dulu Pak. Bagaimana caranya menglas itu pintu? Nabi mengatakan begini, siapa orang yang salat berjamaah 40 hari berturut-turut di belakang imam. Jadi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, dia juga mengatakan Allahu Akbar 40 hari lamanya, 200 salat. Apa kata Nabi? Dia mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, dia bebas dari api neraka. Artinya orang itu pasti masuk surga. Yang kedua, dia bebas dari sifat munafik. 2 keuntungan ini. Makanya inilah pentingnya ibu-ibu dan bapak-bapak, salat ini betul-betul menjadi perhatian bagi kita. Kemudian yang kedua, kunci daripada rohani kita ini adalah larangan. Dan larangan yang paling gampang dilakukan orang Pak itu berdusta. Bukan berjudi itu susah Pak. Sembunyi-sembunyi, jauh dari polisi. Berzina juga sembunyi-sembunyi. Minum khamar juga sembunyi-sembunyi. Tapi kalau berdusta diumumkan di televisi Pak.
check and recheck. Macam-macam, apalagi istilahnya yang lain. Yang banyak artis-artis itu ungkap dia punya aib itu. Ya termasuk gizi itu. Ibu ini yang rajin nonton ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong ini Pak, ini adalah malapetaka. Nah sekarang mari kita lihat, saya tunjukkan bukti. Ibu dan bapak, carilah satu rumah tangga. Perhatikan baik-baik. Apabila bapaknya, suaminya salat, ibunya atau istrinya salat, anak-anaknya salat semuanya, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu hebatnya posisi salat. Dan coba lihat Pak, kalau anak kita salat, bagaimana tingkah lakunya? Assalamualaikum kepada ibu, cium tangannya bapak, assalamualaikum, baru dia berangkat. Kalau tidak sembahyang Pak, oi, lalu ada bu pergi ya. Hadirin yang mulia, tingkah laku orang yang salat Pak sangat berbeda dengan orang yang tidak salat. Dan saya mau mengingatkan kepada kita semua dan termasuk diri saya. Siapa di antara ibu-ibu dan bapak yang mempunyai satu anak yang tidak sembahyang, tidak salat, maka kedua orang tuanya akan menghadapi masalah besar nanti di akhirat. Saya ini tekankan sekali lagi. Kalau ibu dan bapak punya anak satu saja yang tidak salat, maka kita akan mendapatkan pertanggungjawaban yang luar biasa di akhirat. Apakah anakmu kau sudah didik salat menurut contoh Nabi? 7 tahun kau paksa, 10 tahun kau sudah pukul, dan kau selalu menekankan tentang pentingnya salat. Kalau tidak, maka kedua orang tua akan ditanya nanti di akhirat. Ada mahasiswa aku bilang, Ustaz, ada tetanggaku, 7 anaknya tidak ada yang sembahyang, bahayanya itu. Kutanya, bagaimana bapaknya? Tidak sembahyang juga. Oh, tidak ada kalau begitu. Jadi hadirin yang mulia, jadi kalau dalam rumah tangga semuanya salat Pak, yakin keluarga itu pasti hidup rukun, damai, bahagia, sekalipun nampak dalam kehidupannya hidup dalam garis kemiskinan. Yang kedua, jujur, tidak bohong Pak. Carilah satu rumah tangga. Perlihatkan, apabila suami tidak bohong kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua tidak dusta kepada anak, anak tidak pernah membohongi orang tuanya. Kalau ada keluarga seperti ini Pak, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia, damai, sekalipun hidup dalam garis kemiskinan. Jadi kalau kita mau menghadapi kehidupan ini Pak, ini dua, pegang kuat-kuat, tegakkan salat dengan baik, dan yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana jalan keluarnya? Gampang nih Pak, asal ibu dan bapak mau. Perubahan akan terjadi kalau kita punya niat. Bagaimana caranya? Kita semua yang hadir pada malam hari ini, kalau kita melihat negara kita ini baik, kalau kita melihat lingkungan kita baik, mari kita berniat. Mulai malam ini, ibu dan bapak berniat, saya akan menjaga salat saya dengan berjamaah. Kalau tidak ada yang mau salat berjamaah, biarlah saya sendiri yang datang salat berjamaah. Kalau semua bapak-bapak dan ibu berniat seperti ini, maka masjid ini akan makmur dengan jemaah. Metodenya sederhana, niatkan sungguh-sungguh saya mau mengamalkan. Kalau tidak ada orang yang mengamalkan, biarlah saya yang mulai mengamalkan. Maka kehidupan ini akan jadi baik. Termasuk tadi berdusta, bohong. Kalau ibu dan bapak mulai hari ini, malam ini, kita berniat, ya Allah, mulai hari ini saya berniat tidak akan dusta, tidak akan berbohong dalam hidup saya. Kalau tidak ada orang yang mau jujur, biarlah saya yang jujur dalam hidup ini. Kalau semua ibu-ibu ini berniat bapak-bapak, maka akan melahirkan masyarakat yang jujur dalam kehidupan ini. Bisa saja Pak, asal kita mau sungguh-sungguh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma memang susah Pak. Orang yang berbohong lebih banyak, yang mau dibohongi susah dicari Pak. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bisa datang ke pestaku, insyaallah
padahal dia bilang ada rapatku, ada kegiatanku itu. Kenapa kita tidak bilang, ya ada kesibukanku? Tapi ini basa-basi, tapi menyakitkan hatinya orang. Ya tunggu mau Pak, banyak persiapan, tidak ada yang datang. Ya. Hadirin yang mulia, jadi kalau kita mau melihat kehidupan ini baik, ini dua kunci. Pertama, perbaiki salat. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Maka kehidupan ini akan terasa nikmat untuk kita jalani. Jadi ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini malam pertama, pasti masih banyak nasihat untuk malam-malam selanjutnya. Tapi persiapan yang paling tinggi untuk masuk ke dalam kubur, inilah persiapan salat dan persiapan akhlak, tinggalkan dusta dalam kehidupan. Dua ini dipegang kuat-kuat, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan kumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua jemaah saya mohon dari ketulusan hati, bagi bapak-bapak yang yakin dengan seperti ini, mari kita membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhumah. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita menambah perbendaharanya untuk menghadapi kehidupan kubur yang demikian lama penantian. Ila qala hadhihi niyya wa kullu niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian terakhir, dan ini sangat penting, bahwa kalau ada orang meninggal, orang kaya itu, kalau dia sudah meninggal, kekayaannya itu bukan lagi menjadi miliknya, otomatis langsung pindah kepada ahli waris, bukan lagi miliknya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak sebelum meninggal bersedekah memang bagi. Kalau bapak tinggalkan harta yang banyak belum dibagi, maka begitu meninggal itu bukan lagi milik kita, tapi itu adalah haknya ahli waris. Tetapi kita yang akan diminta pertanggungjawaban, dari mana harta ini kau dapatkan. Kemudian kepada anak-anakku semua yang ditinggalkan oleh Pustunang ini, saya mengharapkan bagilah harta peninggalan ini dengan adil. Sebab kalau tidak, pertanggungjawabnya akan kita hadapkan nanti di akhirat. Kalau memang ada mau pembagian secara adat, silahkan. Tetapi lalulah dulu pembahagian secara Islam. Jadi kalau orang meninggal dunia, pasti dalam agama itu ada ketentuannya. Kalau kita sudah bagi menurut ketentuan agama, musyawarah bersama. Kita ini kan jauh, ada di penghasilan tak, kasih maki adik tak, kasih maki ini, dia tungsi yang jaga orang tua. Itu bisa, tetapi harus dibagi dulu menurut konsep Islam. Setelah itu baru kita berundi, kasihlah orang yang lebih berhak, yang lebih butuh, yang selama ini menjaga kita punya orang tua, kemudian dia tidak mendapatkan penghasilan yang banyak. Sementara kita ada pekerjaan. Tetapi sekali lagi, saya tekankan, bagi dulu menurut ketentuan agama, baru musyawarahkan menurut adat-adat kebiasaan kita. Saya pikir inilah penjelasan singkat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan kalau Bapak mau masuk surga, Ibu udah masuk surga, gampang saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan juga baik harmonis kepada sesama manusia, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.